Pernahkah Anda memikirkan walau hanya sekali, bahwa semangkuk hidangan ketupat sayur berkuah putih dan hangat yang sedang Anda nikmati saat ini, bisa menjadi racun mematikan yang secara perlahan menghancurkan ginjal Anda? Kenyataan kejamnya adalah hidangan penuh kasih sayang yang disajikan di meja makan pada pagi hari raya ini, sebenarnya bisa menjadi pisau cukur tajam yang merobek pembuluh darah Anda tanpa ampun, dan pada akhirnya membuat Anda harus menghabiskan sisa hidup di ruang cuci darah yang dingin. Banyak orang seringkali mengabaikannya dan menganggap enteng, berpikir bahwa itu hanyalah efek penurunan stamina karena bertambahnya usia atau sekadar proses penuaan biasa. Namun dari sudut pandang medis ini bukanlah penuaan sederhana, melainkan awal dari sebuah bencana besar yang berproses tanpa suara di dalam tubuh Anda. Ketika usia melewati 60 tahun, perubahan yang sangat menakutkan terjadi di tubuh kita. Dinding pertahanan, sekaligus tempat penyimpanan gula terbesar di tubuh kita, yaitu otot mulai runtuh. Saat Anda masih muda, otot paha yang kuat menyerap karbohidrat dalam jumlah besar dari ketupat seperti spons dan menyimpannya dengan aman. Oleh karena itu, meskipun Anda makan ketupat sampai kenyang, gula darah Anda tidak akan melonjak tajam, dan ginjal Anda yang berharga pun tetap aman. Namun dengan menghilangnya bendungan otot tersebut, begitu gumpalan karbohidrat padat dari ketupat masuk ke dalam tubuh banjir, glukosa yang tak terkendali akan melanda pembuluh darah Anda. Glukosa lengket yang kehilangan arah dan mengambang di pembuluh darah ini tidak lagi menjadi nutrisi, melainkan berubah menjadi senjata mematikan yang menyerang glomerulus ginjal filter, pemurni air di tubuh kita secara brutal. Tekanan ini ibarat menuangkan air lumpur kotor secara paksa ke dalam saringan glomerulus yang tipis dan halus, sehingga ginjal Anda yang sudah tua dan lelah tidak mampu lagi menahannya dan perlahan-lahan mengalami nekrosis kematian. Jaringan dalam diam. Jika saat ini Anda memiliki orang tua atau kerabat yang berusia di atas 60 tahun, saya mohon bagikan video di saluran sehat itu, menyenangkan ini kepada mereka sekarang juga. Tindakan kecil Anda ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tua tercinta dari tragedi yang bisa membuat mereka berakhir di meja operasi ruang gawat darurat malam ini juga. Agar tragedi mengerikan ini tidak menjadi kisah Anda hari ini, saya akan mengungkapkan semua rahasia bertahan hidup yang belum pernah dibagikan oleh siapapun. Saya adalah Dr. Agus Setiawan, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan ginjal yang telah merawat banyak pasien di ambang hidup dan mati, serta mendengarkan langsung jeritan rasa sakit dari ginjal mereka selama 25 tahun terakhir. Pembunuh pertama yang bersembunyi di balik kata manis kepraktisan adalah kaldu tulang sapi instan kemasan yang menumpuk di kulkas dan lemari dapur Anda. Tahukah Anda bahwa demi menghindari repotnya membuat kaldu murni dan karena merasa kuah biasa kurang gurih, kaldu kemasan berwarna putih pekat yang Anda beli dalam jumlah besar di supermarket itu sebenarnya diam-diam menghancurkan ginjal dan pembuluh darah orang tua Anda. Kuah kaldu yang putih dan kental mungkin memberikan ilusi bahwa itu akan menguatkan tulang dan menjadi hadiah kesehatan bagi orang tua. Tetapi sebagai dokter spesialis ginjal yang telah menyaksikan hidup dan matinya pasien selama lebih dari 25 tahun, saya tegaskan bahwa itu bukanlah bentuk bakti, melainkan tindakan yang sangat berbahaya. Ibarat menuangkan semen ke dalam pembuluh darah orang tua Anda. Dalam kaldu tulang sapi yang kita rebus perlahan dengan penuh kasih sayang di rumah, seharian penuh terkandung mineral yang disebut fosfor. Fosfor adalah mineral penting yang membentuk tulang dan gigi kita, tetapi sisanya akan dikeluarkan secara alami. Hal ini terjadi karena tubuh kita memiliki sistem keamanan otomatis yang mengatur tingkat penyerapannya. Namun cerita akan sangat berbeda jika kita berbicara tentang kaldu tulang sapi instan buatan pabrik yang memiliki masa kedaluarsa lebih dari 1 tahun. Rahasia mengapa produk ini tidak membusuk di suhu ruang dan tetap mempertahankan warna putih serta rasa gurihnya terletak pada bahan tambahan kimia sintetis seperti fosfat. Inilah yang kita sebut sebagai fosfor anorganik. Masalahnya, fosfor anorganik yang disintesis secara kimia ini sepenuhnya melumpuhkan sistem keamanan tubuh kita dan hampir 100% terserap ke dalam aliran darah. Ketika bendungan otot sudah runtuh dan gula darah melonjak ditambah tsunami fosfor anorganik dengan tingkat penyerapan 100%, yang membanjiri pembuluh darah, reaksi kimia yang mengerikan akan terjadi di dalam tubuh. Jika konsentrasi fosfor dalam darah meningkat tajam, tubuh
akan mengumumkan keadaan darurat dan merangsang kelenjar paratiroid secara gila-gilaan untuk menyeimbangkan kelebihan fosfor tersebut. Hormon ini kemudian akan secara paksa melarutkan kalsium yang tersimpan di dalam tulang dan menariknya ke dalam darah. Situasi paradoks pun terjadi, kuah kaldu tulang yang diminum untuk menguatkan tulang justru melubangi tulang dan menyebabkan osteoporosis. Hal yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa kalsium yang keluar dari tulang saat bertemu dengan fosfor di dalam darah akan berubah menjadi keras seperti batu. Jika material ini menempel pada dinding pembuluh darah, maka akan terjadi kalsifikasi pembuluh darah, di mana pembuluh darah mengeras seperti batu. Begitu pembuluh darah halus di bagian bawah ginjal yang seharusnya elastis dan lembut, berubah menjadi bongkahan batu keras, fungsi glomerulus ginjal untuk menyaring darah akan berhenti secara permanen saat itu juga. Daripada penjelasan teoritis, saya akan menceritakan kisah nyata yang akan lebih menyayat hati Anda. Kisah Siti, seorang anak perempuan berusia awal 40-an yang memiliki ayah berusia 70-an yang pernah saya rawat langsung adalah buktinya. Siti dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai anak yang sangat berbakti dan sangat menyayangi ayahnya yang tinggal sendirian di kampung. Merasa kasihan melihat ayahnya yang sakit punggung harus berjam-jam berdiri di depan kompor panas untuk merebus tulang demi membuat kuah ketupat di hari raya. Siti memesan 50 bungkus kaldu tulang sapi instan yang terkenal dan mengirimkannya ke rumah sang ayah. Siti merasa bangga karena berpikir ayahnya kini bisa makan dengan nyaman. Sang ayah yang sangat menghargai ketulusan putrinya merebus ketupat dengan kaldu itu setiap pagi. Bahkan saat tidak nafsu makan, ia mencampurkan nasi ke dalam kuah tersebut dan melahapnya sampai tak bersisa satu tetes pun. Setelah 1 tahun berlalu dengan kebiasaan itu, pada suatu hari, sang ayah tiba-tiba dilarikan ke ruang gawat darurat dengan keluhan nyeri dada yang terasa seperti diremas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembuluh darah jantung sang ayah tersumbat total dan fungsi ginjalnya telah menurun drastis hingga pada tahap yang tidak bisa dipulihkan. Melihat hasil ronggennya, saya sangat terkejut. Kalsifikasi telah menyebar ke berbagai pembuluh darah ayahnya, membuatnya mengeras seperti pipa air tua yang tersumbat kotoran membandel. Hasil tes darah menunjukkan bahwa kadar fosfor sang ayah jauh melebihi batas normal. Ketika saya dengan hati-hati menanyakan kebiasaan makannya Siti yang bergegas datang dengan wajah pucat pasi, bertanya kepada saya, "Dokter, apakah kaldu yang saya belikan itu masalahnya? Saya mengirimkannya agar ayah bisa makan dengan nyaman. Apakah itu racun?" Siti jatuh terduduk di lantai ruang, periksa dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ia kesulitan menerima kenyataan bahwa kuah putih yang dikirimkannya telah menjadi semen yang menyumbat pembuluh darah ayahnya. Sang ayah, meskipun memakai masker oksigen dan menahan rasa sakit di dadanya, menggenggam erat tangan putrinya yang gemetar dan menangis, lalu berkata, "Siti, ini bukan salahmu. Makanan itu sangat enak, nak." Menyaksikan pemandangan itu, saya dan seluruh staf medis tidak bisa menahan air mata. Saudara-saudari terkasih, air mata Siti bukanlah sekadar cerita orang lain. Makanan, olahan yang kita ambil begitu saja atas nama kepraktisan, mungkin secara diam-diam sedang mencekik ginjal orang tua kita yang tercinta. Kuah kaldu untuk hidangan raya harus direbus sendiri menggunakan bahan-bahan alami tanpa bahan tambahan buatan, meskipun sedikit merepotkan. Agar semangkuk makanan yang penuh cinta benar-benar bisa menjadi obat, kita kini harus berani menghadapi kebenaran yang mengerikan ini. Setelah teror kuah olahan yang mengeraskan pembuluh darah, selanjutnya kita akan membongkar pembunuh kedua yang selalu hadir di meja makan Anda, lebih akrab dan karenanya jauh lebih menakutkan, yaitu kebiasaan makan khas masyarakat kita, menambahkan bakso atau pangsit ke dalam hidangan ketupat berkuah saat hari raya, lalu mencampurkan nasi putih sisa ke dalam sisa kuahnya yang gurih. Anda mungkin berpikir bahwa makan semangkuk porsi penuh lengkap dengan nasi barulah disebut makan yang sesungguhnya. Namun, sebagai dokter spesialis ginjal, saya harus menyampaikan kebenaran medis yang dingin. Tindakan ini sama saja dengan teror natrium sekelas bom nuklir yang menenggelamkan ginjal Anda dalam air garam, pati dalam ketupat atau lontong. Secara fisika memiliki sifat yang sangat kuat dalam menyerap garam di sekitarnya, layaknya spons. Jika ditambah dengan musuh tersembunyi berupa bakso atau pangsit kemasan, situasinya akan menjadi sangat parah dan tidak terkendali.
Bakso dan pangsit buatan pabrik mengandung garam dan penyedap rasa kimiawi dalam jumlah yang di luar dugaan demi mempertahankan rasanya. Saat Anda menggigit pangsit dan ketupat yang telah menyerap kuah gurih dalam porsi besar itu sama saja dengan menelan seluruh gudang garam. Namun tragedi sebenarnya baru benar-benar dimulai saat Anda mencampurkan nasi ke dalam sisa kuah setelah semua isiannya habis. Begitu butiran nasi masuk ke dalam kuah panas pati di dalam beras, akan terkena panas, strukturnya menjadi longgar, dan fenomena gelatinisasi terjadi di mana puluhan ribu pori-pori mikro terbuka lebar. Pada saat ini, sejumlah besar garam yang larut dalam kuah akan tersedot seperti spons melalui pori-pori yang terbuka. Itu mengubah setiap butir nasi menjadi kapsul natrium yang mematikan. Ketika kita hanya menyeruput kuahnya lidah, kita akan merasakan rasa asin, dan secara naluriah kita bisa berhenti, tetapi garam yang terperangkap di dalam butiran nasi akan langsung meluncur melewati kerongkongan dan masuk ke aliran darah, bahkan sebelum kita sempat merasakan keasinannya. Jika konsentrasi darah menjadi tidak normal dan terlalu asin tubuh, kita akan menarik air dari sel-sel ke dalam pembuluh darah secara paksa untuk menurunkan konsentrasinya. Ini sama persis dengan prinsip kubis yang digarami di mana airnya keluar dan membuatnya menjadi layu. Dalam proses ini, volume darah di dalam pembuluh darah meningkat secara seketika, dan pembuluh darah yang membengkak dengan tekanan luar biasa itu akan melesat tanpa ampun menuju ginjal. Di dalam ginjal terdapat saringan yang sangat halus dan rapuh yang disebut glomerulus, yang berfungsi menyaring kotoran dari tubuh kita. Saringan glomerulus Anda yang sudah melemah karena faktor usia tidak akan mampu menahan tekanan dahsyat ini, dan pada akhirnya akan robek, menjerit, atau mengeras. Ini ibarat menuangkan air lumpur bercampur pasir kasar ke atas kertas saring kopi yang halus secara paksa. Kertas saring itu pasti akan robek dan ginjal akan mengalami kerusakan permanen hingga kehilangan fungsinya. Inilah mekanisme mengerikan bagaimana tekanan darah tinggi berujung pada gagal ginjal dan akhirnya memaksa seseorang menuju ruang cuci darah yang dingin. Untuk melindungi filter kehidupan Anda yang berharga saat ini, juga diperlukan tekad dan tindakan tegas dari Anda. Tolong, sebagai bentuk komitmen tulus untuk merawat tubuh dan melindungi ginjal, Anda tuliskan kata kesehatan dengan sungguh-sungguh di kolom komentar di bawah. Ini bukan sekadar menulis kata, melainkan janji suci dan sakral dengan diri Anda sendiri bahwa Anda akan menghabiskan sisa hidup di tengah keseharian yang sehat, bukan di ranjang rumah sakit. Anda harus benar-benar menyadari sekarang bahwa kebiasaan mencampurkan nasi ke dalam kuah yang selama ini Anda lakukan tanpa sadar telah menjadi senjata tajam yang merobek filter kehidupan yang berharga di dalam perut Anda. Kebenaran yang kejam adalah bahwa kebiasaan berbahaya yang dilakukan atas nama makan yang mengenyangkan ini perlahan-lahan mendorong ginjal Anda menuju kematian. Jangan pernah lupa bahwa natrium yang ditumpahkan ke dalam ginjal yang fungsinya sudah menurun akibat penuaan adalah racun mematikan itu sendiri. Glomerulus yang sudah mulai kehilangan fungsinya dapat berhenti bekerja selamanya hanya dengan satu lonjakan tekanan darah. Momen yang paling disesali oleh banyak pasien yang saya temui di rumah sakit adalah tepat pada satu suapan kebiasaan yang diabaikan ini. Sebagai dokter yang telah menjaga ginjal tak terhitung banyaknya pasien selama 25 tahun, saya sangat berharap Anda tidak menempuh jalan yang menyedihkan itu. Jika tekanan natrium menghancurkan ginjal, maka pembunuh ketiga yang akan saya bahas adalah sosok yang sangat sunyi dan menakutkan yang dapat dengan cepat membekukan lambung dan ginjal Anda menjadi bongkahan batu. Banyak dari Anda mungkin sangat suka mencari pencuci mulut yang manis seperti buah salak manis atau kesemek setelah makan hidangan hari raya sampai kenyang. Khususnya buah kesemek atau salak manis adalah camilan dan pencuci mulut yang sangat disukai oleh para orang tua. Tetapi dari sudut pandang medis, memakan buah-buahan tinggi tanin segera setelah makan hidangan kaya karbohidrat seperti ketupat sama berbahayanya dengan memasukkan adonan semen ke dalam perut. Tersangkanya adalah zat yang disebut tanin yang memberikan rasa sepat pada buah tersebut. Ketupat, lontong adalah gumpalan pati murni yang telah diolah dan tepat pada saat pati ini bertemu dengan asam lambung untuk dicerna, masuknya tanin dari buah tersebut akan memicu reaksi kimia yang mengerikan. Tanin memiliki sifat yang sangat kuat dalam menyerap kelembapan dan menggumpalkan zat di sekitarnya, sehingga saat bertemu dengan pati dari ketupat keduanya akan menempel erat dan membentuk gumpalan keras yang tidak dapat dicerna. Dalam istilah medis ini disebut bezoar lambung atau diospirobezoar batu lambung. Orang muda dengan pergerakan lambung yang aktif
mungkin bisa mendorong gumpalan ini turun. Tetapi bagi lansia berusia di atas 60 tahun, yang fungsi pencernaan dan pergerakan ususnya sudah melambat batu lambung ini, sangat fatal. Gumpalan makanan yang mengeras seperti batu ini akan turun ke usus halus yang sempit dan menyumbat jalan sepenuhnya menyebabkan obstruksi usus. Saat usus tersumbat, makanan tidak bisa turun dan akhirnya membusuk menghasilkan racun yang kemudian masuk ke aliran darah dan langsung menuju ginjal, memicu komplikasi mengerikan seperti gagal ginjal akut atau infeksi saluran kemih. Ada satu kisah yang sangat memilukan yang membuktikan mekanisme mengerikan ini. Ini adalah kisah seorang nenek berusia 72 tahun yang dibawa ke ruang gawat darurat di rumah sakit tempat saya bekerja. Nenek itu tinggal sendirian di kampung setelah suaminya meninggal dunia. Anak-anaknya sibuk mencari nafkah di kota dan tidak bisa pulang saat hari raya, sehingga sang nenek hanya merebus dan makan ketupat sendirian dalam kesepian. Setelah selesai makan, mata sang nenek tertuju pada sekotak buah kesemek kering, salak mahal kiriman putranya bulan lalu yang terletak di sudut beranda. Namun karena disimpannya terlalu lama, demi dihemat permukaan buah itu tidak hanya memutih, tetapi juga sudah sedikit ditumbuhi jamur kehitaman. Orang biasa pasti akan membuangnya, tetapi bagi sang nenek yang sepanjang hidupnya berhemat dan mengencangkan ikat pinggang, membuang makanan berharga kiriman anaknya adalah hal yang mustahil. Sang nenek sekadar mengikis bagian yang berjamur dengan kukunya, dan karena merasa sayang, ia memakan beberapa buah itu sekaligus di tempat. Sambil mengunyah buah yang manis itu, sang nenek membayangkan wajah putranya untuk menghibur rasa sepinya. Namun pada dini hari itu, sang nenek terbangun dengan keringat dingin dan sakit perut yang mengerikan, seolah-olah perutnya sedang diperas. Rasanya sesak dan ingin muntah. Seakan-akan ada batu besar di dalam perutnya, tetapi karena takut membuat anak-anaknya khawatir dan merasa sayang untuk mengeluarkan biaya rumah sakit, ia hanya menelan obat pereda nyeri dan menahannya dengan sabar. Akhirnya keesokan paginya, nenek tersebut ditemukan pingsan tak sadarkan diri oleh petugas perawat lansia dan dibawa ke rumah sakit kami. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa usus halus nenek itu tersumbat total oleh gumpalan ketupat dan buah yang mengeras, dan tekanan tersebut hampir menyebabkan ususnya mengalami nekrosis. Mau tak mau, operasi darurat besar untuk membuka perut harus dilakukan. Putranya yang datang terlambat menangis, histeris, sambil memegang tagihan operasi ibunya yang mencapai puluhan juta rupiah. Buah manis yang dimakan sang ibu untuk menghemat beberapa keping uang itu, pada akhirnya telah menghancurkan tabungan deposito 1 tahun milik putranya. Setelah operasi selesai dan sadar dari bius, sang nenek memegang tangan putranya dan berkata, "Maafkan ibu, ibu sudah tua dan hanya menjadi beban bagimu," sambil menitikkan air mata tanpa henti. Saudara-saudari terkasih, berhemat adalah sebuah kebajikan, tetapi penghematan yang menggadaikan kesehatan akan menjadi utang dengan bunga paling mahal yang harus Anda bayar. Setelah mengonsumsi hidangan ketupat yang tinggi, karbohidrat, jangan pernah memakan buah tinggi tanin seperti kesemek atau salak, setidaknya selama 2 jam. Itulah satu-satunya cara agar batu tidak terbentuk di dalam perut Anda. Selain penderitaan akibat batu keras di lambung, ada pembunuh keempat dan kelima yang lebih menakutkan dan secara sembunyi-sembunyi menghancurkan ginjal Anda, dan saat ini mereka sedang tersenyum manis di atas meja makan Anda. Minuman manis dingin, seperti es sirup atau es teh manis, yang tidak boleh terlewatkan saat perayaan, serta lauk pendamping daging berbumbu asin dan gurih, seperti semur atau rendang yang disajikan berlimpah bersama hidangan raya adalah tokoh utamanya. Anda mungkin berpikir minuman manis itu menyegarkan, dan meminum 1 atau 2 gelas setelah makan adalah hal yang wajar, serta percaya bahwa semakin banyak lauk daging, semakin baik untuk menambah gizi. Namun sebagai dokter spesialis ginjal, kombinasi yang saya lihat ini adalah serangan mematikan, di mana banjir cairan gula manis menghancurkan sistem penyaringan ginjal Anda secara total. Khususnya gula cair fruktosa cair yang berlimpah dalam minuman kemasan yang dijual di minimarket akan langsung diserap ke dalam darah tanpa melalui proses pencernaan, menyebabkan lonjakan gula darah dan berubah menjadi pisau tak terlihat yang menggores tajam dinding pembuluh darah Anda. Ditambah lagi dengan teror racun uremia dari pembunuh kelima, garam dan kecap berlebih yang meresap ke dalam lauk daging akan menghasilkan kotoran dalam jumlah besar yang disebut racun uremia selama proses metabolisme protein, dan bagi ginjal lansia berusia di atas 60 tahun yang fungsi penyaringannya sudah menurun. Ini sama saja dengan menumpahkan limbah.
yang tak sanggup mereka tangani. Proses ini ibarat aliran sungai, air gula manis yang menenggelamkan glomerulus ginjal Anda, sekaligus memenuhi filternya dengan sampah bernama racun uremia hingga tersumbat total. Karena ginjal adalah organ yang bisu, ginjal tidak akan mengirimkan sinyal rasa sakit apapun kepada Anda. Bahkan ketika seluruh proses kehancuran ini sedang berlangsung, ia hanya akan mati dalam diam. Saya telah tak terhitung kalinya melihat bahwa pasien di ruang periksa saya yang secara rutin mendengarkan saran medis dan mengevaluasi kebiasaan makan mereka, setiap hari memiliki nilai fungsi ginjal yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Ini bukanlah tentang menyerahkan kesehatan pada takdir, melainkan sebuah hak istimewa yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang secara mandiri membangun pengetahuan dan mempraktekannya. Anda kini harus menyadari fakta bahwa segelas minuman manis segar yang Anda nikmati dengan nikmat itu sebenarnya adalah tindakan menyuntikkan sirup gula ke dalam pembuluh darah dan sepotong daging gurih yang Anda makan perlahan-lahan sedang mendorong ginjal Anda ke dalam rawa racun uremia. Gula cair dan racun uremia yang ditumpahkan saat saringan glomerulus sudah tua dan longgar adalah cara paling pasti untuk mencekik sel-sel ginjal Anda. Kesedihan terbesar yang saya rasakan selama 25 tahun menyeka air mata tak terhitung banyaknya pasien gagal ginjal adalah kenyataan bahwa racun-racun mengerikan ini bersembunyi di sekitar kita dengan wajah yang sangat akrab. Jangan pernah lupakan kebenaran dingin bahwa godaan manis dan hidangan mewah sedang mencekik ginjal Anda dalam keheningan. Setelah mendengar penjelasan sejauh ini, Anda mungkin merasa sangat ketakutan. Mungkin Anda merasa putus asa dan berpikir apakah ginjalku sudah hancur total. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Namun saya Dr. Agus Setiawan yang telah merawat tak terhitung banyaknya pasien selama 25 tahun, menyatakan dengan tegas masih belum terlambat. Organ dalam tubuh kita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Dan jika Anda memilih jalan yang benar, mulai saat ini juga, ginjal Anda bisa kembali bernapas. Di sini saya akan mengajukan satu pertanyaan yang sangat jujur kepada Anda. Jika ada di antara Anda yang berpikir, saya tidak peduli dengan kesehatan atau ginjal saya, tidak apa-apa jika beberapa tahun lagi saya harus memakai kursi roda atau berbaring di ranjang ruang cuci darah yang dingin dan mengandalkan mesin untuk memperpanjang hidup Anda. Boleh mematikan video ini sekarang juga, karena saran medis saya hanya diperuntukkan bagi mereka yang menghargai nyawanya. Namun bagi Anda yang ingin menjaga kesehatan tubuh yang hanya satu-satunya ini agar bisa bepergian bebas dengan kedua kaki sendiri dan menemani keluarga tercinta, pegang erat tangan saya dan tetaplah bersama saya di jalur bertahan hidup ini sampai akhir. Mulai sekarang, saya akan memperkenalkan penyelamat ajaib yang akan menyedot racun-racun yang mencekik ginjal bagaikan magnet dan membuangnya keluar dari tubuh. Tokoh utamanya adalah rumput laut yang sering dijuluki sebagai permata biru dari laut. Lendir kental dan licin yang Anda rasakan saat menyentuh rumput laut dengan tangan secara langsung mengandung serat makanan larut air yang sangat kaya yang disebut asam alginat. Secara medis, asam alginat ini bertindak sebagai magnet kuat di dalam tubuh kita. Lendir lengket ini akan mencengkeram kuat natrium, komponen utama garam yang larut dalam kuah makanan, dan logam berat menakutkan yang tertanam seperti racun di sudut-sudut pembuluh darah, lalu membuangnya dengan bersih keluar tubuh melalui feses. Karena rumput laut telah mengambil alih tugas penyaringan berat yang seharusnya dilakukan oleh ginjal Anda, yang sudah tua dan lelah, ginjal yang tak pernah beristirahat seumur hidupnya ini, akhirnya bisa menghela napas lega dan mendapatkan waktu untuk beristirahat. Hal yang lebih menakjubkan adalah bahwa rumput laut juga memperlambat kecepatan penyerapan karbohidrat. Sakbong karbohidrat dari hidangan ketupat yang saya sebutkan sebelumnya membanjiri pembuluh darah. Serat makanan pada rumput laut akan menjadi perisai pertahanan yang mengatur aliran tersebut secara perlahan. Kebiasaan kecil menambahkan segenggam rumput laut ke dalam masakan atau hidangan berkuah akan menjadi awal dari keajaiban besar yang memurnikan kembali pembuluh darah Anda yang sebelumnya terendam dalam banjir gula darah dan air garam. Saya berharap Anda mempercayai energi kehidupan yang disampaikan oleh permata laut ini, dan mulai hari ini ubahlah kecemasan Anda menjadi harapan baru. Pastikan Anda mengingat fakta bahwa makanan yang kita makan bisa membunuh kita, tetapi makanan yang mengandung kebijaksanaan yang tepat juga mampu menghidupkan kembali nyawa yang sedang sekarat.
Saya sangat berharap Anda menempatkan kunci pertama ini di meja makan Anda untuk membantu ginjal menyembuhkan dirinya sendiri. Jika rumput laut adalah petugas kebersihan yang menyapu bersih natrium dan racun dari pembuluh darah, maka penyelamat kedua yang akan saya perkenalkan adalah pesulap di atas meja makan yang memblokir pembentukan racun sejak dari pintu masuk. Mereka adalah tahu putih dan udang rebon atau terasi matang yang kaya enzim. Jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, hal yang harus Anda perhatikan lebih dari sekadar lauk daging adalah tahu putih ini. Karena ketupat adalah gumpalan karbohidrat murni, begitu masuk ke dalam perut, ia menjadi penyebab utama lonjakan gula darah yang ekstrim. Namun, jika Anda menyantapnya bersama tahu putih yang kaya protein nabati, protein ini akan bertindak sebagai rem luar biasa yang secara signifikan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Ini ibarat memasang polisi tidur di depan mobil yang sedang melaju kencang. Selain itu, protein daging menghasilkan banyak sisa racun uremia selama proses pencernaan yang membuat ginjal kelelahan. Sementara protein nabati seperti tahu adalah bahan bakar yang sangat bersih dan hampir tidak meninggalkan residu. Sebagai pelengkap sempurnanya, kita memiliki udang rebon atau terasi matang. Udang rebon, ebi yang difermentasi merupakan pabrik enzim pencernaan alami karena mereka melepaskan enzim pencernaan alami yang kuat bernama protease dan lipase dalam jumlah sangat besar selama proses fermentasinya. Seiring bertambahnya usia sekresi asam lambung menurun, sehingga saat menyantap makanan padat dan lengket seperti ketupat perut, seringkali terasa begah dan mudah kembung. Saat itulah, jika kita menggunakan udang, rebon, atau terasi sebagai pengganti sebagian garam untuk memberi rasa gurih, enzim-enzim tersebut akan mengurai makanan dengan lembut, sehingga ginjal tidak perlu bekerja lembur. Setiap kali menjelaskan bahan-bahan ajaib ini, ingatan tentang mendiang ibu saya selalu muncul dan membuat sudut hati saya terasa perih. Sebelum saya menjadi dokter, saat saya masih mahasiswa kedokteran, dan pulang kampung, saat hari raya ibu saya selalu merebus hidangan berkuah dengan menambahkan tahu yang dihancurkan ke dalamnya. Saya yang terbiasa dengan hidangan berkuah jernih dan elegan khas kota merasa tidak suka dengan kuah tahu yang tampak keruh dan berantakan itu, dan bahkan sempat menggerutubu makanan macam apa ini. Setiap kali saya mengeluh, ibu hanya tersenyum canggung dan berkata, ini gurih dan mudah dicerna. Nah, makanlah yang banyak sambil menambahkan lebih banyak tahu ke mangkuk saya. Barulah setelah saya menjadi dokter, saya mengerti. Faktanya saat itu gigi ibu saya sudah sangat rapuh. Jangankan untuk mengunyah daging, mengunyah tekstur ketupat lontong saja, ia kesulitan. Karena satu-satunya protein yang bisa ia konsumsi adalah tahu yang lembut, ia sengaja memasukkan banyak tahu ke dalam masakan tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Anak yang belum dewasa ini tanpa mengetahui hal tersebut, malah mengeluh hanya karena kuahnya terlihat keruh. Betapa ini adalah sebuah durhaka yang menyayat hati. Namun jika saya renungkan kembali sekarang bagi ibu saya, yang giginya rapuh dan pencernaannya lemah, hidangan berkuah tahu itu adalah menu bertahan hidup terbaik untuk melindungi tubuhnya secara naluriah. Saudara-saudari, pada hari raya kali ini daripada menyajikan kuah daging yang hanya terlihat mewah di luar, cobalah memasak hidangan berkuah dengan tahu dan udang rebon yang syarat akan kebijaksanaan seorang ibu. Cukup kurangi porsi karbohidrat ketupat, nasi sebanyak 20% dari biasanya, dan isi ruang kosong tersebut dengan tahu putih yang lembut. Dan untuk udang rebon, pastikan Anda mencincangnya sangat halus hingga bentuk aslinya tidak terlihat sebelum dimasukkan. Enzim-enzim yang terperangkap di dalam cangkangnya akan meledak keluar dan mengubah keseluruhan kuah menjadi obat pencernaan terbaik. Sepotong tahu yang lembut itu akan memeluk hangat ginjal Anda yang kelelahan. Sebagai seseorang yang telah mengobati tak terhitung banyaknya pasien selama 25 tahun, saya jamin bahwa perubahan kecil ini akan menjadi perisai terkuat untuk melindungi kesehatan Anda di masa tua. Jika tahu dan udang rebon adalah perisai tangguh yang membantu pencernaan dan meringankan beban ginjal, maka tokoh ketiga yang akan saya perkenalkan sekarang adalah tombak tangguh, sekaligus obat ajaib yang akan menyembuhkan dan meregenerasi pembuluh darah ginjal Anda yang sudah terluka dan memerah karena peradangan. Dia adalah bubuk wijen atau bubuk perila sejenis daun wijen berwarna keemasan yang menggugah selera masyarakat kita dengan aromanya yang khas. Banyak orang sering kali menambahkan bubuk wijen dalam jumlah banyak di akhir masakan berkuah
untuk membuatnya lebih kental. Anda mungkin menambahkannya karena rasanya yang gurih, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu metode pembersihan pembuluh darah yang paling direkomendasikan oleh para dokter ginjal. Mengapa harus bubuk wijen atau perila? Rahasianya terletak pada komponen yang disebut asam alfa-linolenat yang terkandung di dalamnya. Ini adalah sejenis asam lemak omega-3 nabati seperti yang sering kita dengar. Saat usia melewati 60 tahun, banyak luka mikro yang terbentuk di dinding pembuluh darah tubuh kita seiring dengan jejak waktu. Ini ibarat bagian dalam pipa air tua yang berkarat dan tergores. Hal yang sama juga terjadi pada pembuluh darah mikro di ginjal. Tekanan darah tinggi, diabetes, dan sisa karbohidrat dari makanan menggores dinding pembuluh darah saat melintas dan menyebabkan peradangan. Pada saat inilah, jika omega-3 nabati dari bubuk wijen perila masuk ke dalam pembuluh darah, ia akan menunjukkan kemampuan penyembuhan yang menakjubkan. Ibarat mengoleskan salep pada luka, ia meredakan peradangan di dinding pembuluh darah dan melapisi bagian dalam pembuluh darah yang kasar agar kembali mulus. Bubuk wijen perila bisa dibilang sebagai obat anti-inflamasi alami yang paling bersih dan paling aman bagi ginjal. Namun ada satu jebakan fatal yang wajib Anda waspadai di sini. Sebagus apapun bubuk wijen perila, jika cara masaknya salah, ia bisa berubah menjadi zat karsinogen, pemicu kanker tingkat 1 dalam sekejap dan mengancam kesehatan Anda. Banyak orang saat memasak kuah langsung memasukkan bubuk tersebut sejak awal dan mendidihkannya atau bahkan menumisnya bersama bahan makanan seperti minyak wijen. Ini adalah tindakan berbahaya yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Asam lemak omega-3 yang terkandung di dalamnya sangat rentan terhadap panas, titik asapnya rendah, sehingga jika dipanaskan pada suhu tinggi di atas 160 derajat, tidak hanya kandungan baiknya yang hancur total, tetapi juga akan menghasilkan zat karsinogen kuat yang disebut benzopiren. Paradoks mengerikan pun terjadi, bubuk yang dimakan untuk membersihkan pembuluh darah justru menjadi makanan yang membesarkan sel kanker. Oleh karena itu, saya mengusulkan aturan emas kepada Anda, yaitu metode penambahan di akhir masakan. Setelah kuah masakan Anda matang mendidih, matikan api kompor sepenuhnya. Kemudian siapkan 2 hingga 3 sendok bubuk wijen di mangkuk terpisah. Ambil sedikit kuah masakan untuk dicampurkan atau gunakan air hangat untuk mengaduknya hingga kental. Anda baru menuangkan dan mencampurkan saus kental ini ke dalam makanan tepat sebelum hidangan disajikan di meja makan. Dengan cara ini komponen omega-3 tidak akan rusak oleh panas dan dapat terserap 100% secara utuh ke dalam pembuluh darah Anda. Agar Anda tidak melupakan formula kesehatan yang penting ini, tolong tuliskan kata 1 abad di kolom komentar di bawah sekarang juga. Momen saat Anda menuliskannya langsung dengan tangan Anda, pengetahuan ini akan tertanam dalam di benak Anda dan menjadi penjaga yang tangguh untuk melindungi pembuluh darah Anda dan keluarga seumur hidup. Melampaui keajaiban bubuk wijen senjata pamungkas terakhir, yang hanya saya beritahukan secara diam-diam kepada pasien yang menderita penyakit ginjal, di rumah sakit terletak pada sebuah mangkuk kecil di sudut meja makan. Saat Anda menyantap makanan berkarbohidrat tinggi seperti ketupat, lontong jangan hanya memakannya bersama kuah begitu saja, melainkan praktikanlah terapi kecap cuka dengan sedikit mencelupkannya ke dalam campuran kecap asin dan cuka. 1 tetes cuka kecil ini akan menjadi rompi anti peluru terkuat yang melindungi ginjal Anda. Komponen inti dari cuka, yaitu asam asetat, bertindak sebagai rem kuat yang secara paksa memperlambat kecepatan pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di dalam tubuh kita. Faktanya, banyak hasil penelitian medis melaporkan bahwa hanya dengan menambahkan cuka ke dalam porsi makan karbohidrat, lonjakan tajam gula darah setelah makan dapat diturunkan hingga 30%. Ini berarti tanpa minum obat. Dan hanya dengan mengubah cara makan Anda, bisa mendapatkan efek yang mirip dengan meminum obat pengontrol gula darah. Saya masih tidak bisa melupakan air mata penuh penyesalan dari Bapak Budi, pasien berusia 16-8 tahun yang saya temui di ruang cuci darah. Bapak Budi memegang lengan jas putih saya dan dengan suara gemetar berkata, "Dokter Agus, jika saja saya mengetahui kekuatan setetes cuka ini sedikit lebih awal, saya tidak akan menghabiskan waktu yang menyiksa dengan menyerahkan seluruh darah di tubuh saya pada mesin dingin seperti sekarang ini." Bapak Budi menangis terseduh-seduh saat akhirnya menyadari bahwa kebiasaannya mencampurkan nasi ke sisa kuah setiap hari raya dan mencuci mulutnya dengan minuman manis, pada akhirnya telah mendorong ginjalnya ke titik yang tidak bisa
diselamatkan. Fakta bahwa tindakan kecil mencelupkan makanan ke dalam kecap cuka sebenarnya bisa mengubah hidup Bapak Budi, membuat hati saya sangat terluka. Anda jangan sampai meninggalkan penyesalan yang menyedihkan seperti ini. Mulai hari ini, pastikan Anda meletakkan mangkuk kecil berisi campuran cuka dan kecap asin dengan rasio 1:1 di atas meja makan Anda. Itu bukan sekadar bumbu celupan, melainkan perisai ajaib yang melindungi ginjal keluarga kita. Waktu makan yang santai, di mana Anda mengambil makanan, mengunyahnya perlahan, dan mencelupkannya ke dalam kecap cuka, akan menjadi cara makan yang paling elegan dan bijaksana untuk mencegah kenaikan gula darah yang tiba-tiba dan melindungi pembuluh darah Anda. Tentu saja metode ini bukanlah obat dewa yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Anda sama sekali tidak boleh menghentikan obat yang sudah diresepkan secara sembarangan. Dan bagi Anda yang memiliki penyakit bawaan, saya tegaskan bahwa Anda wajib berkonsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Saya ingin menjadi panduan yang jujur dan hangat untuk melindungi nyawa Anda. Jika Anda tidak ingin melewatkan kebijaksanaan bertahan hidup yang berharga ini dan ingin memasang perisai pelindung ginjal yang kuat di keluarga Anda, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Langganan Anda adalah kekuatan terbesar bagi saya untuk menyampaikan lebih banyak kebenaran medis kepada dunia dan menyelamatkan nyawa berharga Anda. Satu klik kecil saat ini akan menjadi janji berharga yang menjamin masa depan yang sehat bagi Anda dan keluarga. Saudara-saudari terkasih, ginjal adalah organ yang bisu. Sampai 80% dari organnya hancur dan melewati titik yang tidak bisa kembali, ia tidak akan pernah menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Hanya karena tubuh Anda tidak menjerit bukan berarti semuanya baik-baik saja. Saat kebijaksanaan-kebijaksanaan kecil yang saya sampaikan hari ini disajikan di meja makan Anda, itu tidak lagi sekadar makanan, melainkan wujud cinta terdalam dan tanggung jawab besar terhadap diri Anda sendiri dan keluarga. Tercinta, Anda sama sekali tidak boleh berakhir terbaring di ranjang rumah sakit menatap wajah anak-anak Anda dan menyesal. Seandainya waktu itu aku sedikit lebih berhati-hati. Fakta bahwa Anda bisa tersenyum sehat dan berada di sisi mereka sudah menjadi hadiah dan berkah terbesar bagi anak-anak Anda melebihi apapun di dunia ini. Jangan simpan sendiri pengetahuan bertahan hidup berharga yang saya bagikan hari ini. Bagikanlah video ini kepada orang-orang berharga di sekitar Anda. Satu tindakan kecil Anda membagikan video ini mungkin akan memberikan kehidupan baru bagi seseorang, menjadi tindakan mulia yang menyelamatkan mereka dari penyakit dan menjadi ladang pahala yang besar. Saya akan selalu berada di sini untuk mendampingi Anda dengan pengetahuan medis yang paling jujur dan hangat agar Anda dapat melangkah melewati tahun 2026 dan seterusnya, bepergian dengan dua kaki yang kuat dan menikmati makanan lezat bersama orang-orang tercinta. Ginjal yang sudah rusak memang tidak bisa dikembalikan seperti semula, tetapi pilihan Anda hari ini dapat mengubah takdir tersebut. Mulai hari ini, tolong cintai dan rawatlah tubuh Anda dengan lebih dalam lagi. Saya dengan tulus mendukung hari esok Anda yang sehat dan keluarga Anda yang damai. Demikianlah Dr. Agus Setiawan dari Sehat. Itu menyenangkan dokter spesialis penyakit dalam dan ginjal yang telah menjaga ginjal Anda selama 25 tahun. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu panjang untuk mendengarkan. Semoga Anda selalu damai, ya.